Inilah berita utama hari ini. Aktor muda Lin Yanheng dilaporkan terlibat skandal kehidupan pribadi. Video pribadi yang melanggar norma sedang menuai banyak kritik keras. Komite Pelaksana Festival Film memutuskan untuk mencabut penghargaan aktor terbaiknya. Lin Yanheng tidak tahu malu. Pergi saja dari dunia hiburan. Pria sepertimu tidak layak menerima penghargaan. Kamu hanya mengotori mata penonton. Lin Yanheng tahu diri. Keluar dari dunia hiburan. Lin Yanheng tahu diri. Keluar dari dunia hiburan. Dulu orang di lokasi menjebakku bersama dengan seorang wanita pendamping. Mereka mengambil foto yang tidak senonoh. Istriku, Lu Wan Yue, menyelamatkan aku. Sekarang, penghargaan aktor terbaik itu sudah hampir saja berada dalam genggamanku. Namun karena rahasia yang terbongkar, padahal pada saat waktu itu, istriku mengatakan semua foto itu sudah dihancurkan semuanya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Director Lu, bukankah ini terlalu kejam baginya? Dia sudah berjuang bertahun-tahun, namun karirnya akan segera hancur. Dia tidak akan mendapat pekerjaan. Semua kesempatannya akan segera hilang. Penghargaan aktor terbaik kali ini harus menjadi milik Xi Feng. Demi masa depan karir Xi Feng. Mengorbankan dia bukan masalah besar, dia hanyalah korban yang diperlukan. Dan itu bukan masalah besar. Demi keponakan yang tidak sedara, kamu melakukan hal ini? Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Tidak. Ini sungguh tidak mungkin terjadi. Director Lu memang sangat visioner. Menjatuhkannya hanya dalam 3 langkah. Saat dia baru merintis karir, agen menjebaknya dengan kontrak ganda. Lalu dengan denda 50 juta, dia dipaksa bekerja bersama pendamping. Kemudian situasi itu segera diatur untuk memotret mereka secara pribadi. Saat kamu berpura-pura menyelamatkannya, dia pun langsung jatuh cinta. Sekarang dia bekerja sangat keras bagi agensi kita sekarang. Dia adalah aset paling berharga. Dia bakal lipat dari anjing, dan kita tidak perlu menggantinya. Semua ini sungguh sangat sempurna. Dia bekerja tanpa dibayar sama sekali. Hasilnya sangat memuaskan bagi kita. Sungguh sebuah rencana yang hebat. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Kenapa nasibku menjadi seperti ini? Ini semua bukan salahmu. Aku akan menghapus semua fotonya. Sejak saat itu, Lu Wan Yue menunjukkan lewat sikapnya bahwa dia sama sekali tidak keberatan. Aku selalu menganggap kejadian itu sebagai noda hitam dalam hidupku. Tapi aku merasa sangat beruntung, namun jauh di dalam lubang hatiku. Jika hal itu tidak pernah terjadi, aku dan Lu Wan Yue tidak akan bertemu dan saling mencintai. Kenangan dan cinta yang sangat berharga, yang selalu aku jaga ini, ternyata hanyalah sebuah jebakan yang sudah direncanakan sedari awal. Dunia hiburan sedang kacau. Lin Yanheng akan menjadi ujian yang membuka jalan baginya. Jika itu Tuan Shen Xi Feng, dia pasti akan aman. Lalu, Director Lu, kenapa kamu menikahinya? Hubungan palsu menjadi nyata. 3 tahun lalu, saat Xi Feng baru mendapat SIM, dia tidak sengaja menabrak Lin Yanheng dan ibunya. Ibunya tidak bisa diselamatkan. Aku harus bisa mengendalikannya, atau Xi Feng akan celaka. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dia sungguh tidak masuk akal. Beraninya dia melakukan itu, membicarakan rencana masa depan, bersama dengan ibu, percaya kebahagiaan sudah dekat. Sungguh sangat beruntung. Semua hal menuju ke arah yang lebih baik. Namun saat aku terbangun, di depanku hanyalah jenazah ibu yang dingin. Ibu. Lin Yanheng. Meski harus membalikkan, seluruh kota Haitan, aku pasti menemukannya. Pelaku tabrak lari itu. Aku akan membalaskan dendam ibumu. Namun sebulan kemudian, polisi bilang CCTV sedang rusak. Lu Wan Yue juga memberitahuku, tanpa adanya bukti CCTV, tidak ada yang bisa dilakukan. Lin Yanheng. Mulai sekarang, aku akan menjadi pendukungmu di dunia ini. Menjagamu dan berada di sisimu, serta mencintaimu selamanya.
Maukah kamu menikah dengan aku? Shai Feng tidak ada hubungannya. Dia juga merasa ketakutan. Lin Yanheng yang bersalah karena tidak menghindar dengan benar. Begitu rupanya. Pernikahan yang disebut bahagia ini ternyata berlumuran darah. Lin Yanheng terus mengejarnya. Aku takut Shai Feng ikut terlibat. Makanya aku mengajaknya menikah. Memberinya status sebagai suami. Hanyalah untuk menebus kesalahan. Untuk Shai Feng milikku, dalam kehidupan ini, tak bisa kuberikan status resmi. Setidaknya dalam hal pekerjaan. Aku harus membantunya menjadi sukses. Siapa itu? Mungkin vasnya hanya bergeser karena angin. Pada jam ini, Lin Yanheng seharusnya masih tertahan di bandara. Tidak apa-apa, kan? Jadi kita tidak akan punya anak. Kamu akan memanjakanku seperti anak kecil selamanya. Iya kan? Pada saat itu, aku merasa langit sudah memberkatiku. Setelah itu, semua film, bahkan iklan, meskipun direbut oleh Shen Shaifeng, aku tidak pernah mengeluh. Shen Shaifeng adalah keponakan formal baginya. Sebanyak apapun dia mendukungnya, aku tidak pernah merasa marah sekalipun. Tapi aku tidak menyangka, ternyata di balik topeng ini, tersembunyi hal yang memuakkan, hubungan yang sangat menjijikan ini. Sayang, apakah kamu berada di bandara? Aku sudah menyuruh pengawal menjemputmu. Jangan khawatir. Foto-foto di internet sudah aku suruh orang menghapusnya. Apapun yang terjadi, aku akan selalu memihakmu. Iya. Halo, apakah adikmu masih membutuhkan ginjalku? Aku bisa memberikannya. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Setelah kita bercerai, setengah dari hartamu akan menjadi milikku. Ini janji yang pernah kamu buat. Kamu pasti tidak pernah menyangka bahwa akulah yang akan meminta cerai. Pengawal bilang tidak bisa menemuimu. Saat aku meneleponmu, ponselmu selalu sibuk. Kemana kamu pergi? Aku takut terjadi sesuatu padamu. Maafkan aku. Aku mengira semua foto saat itu sudah dimusnahkan semuanya. Aku tidak menyangka. Ternyata masih ada yang tersisa. Orang ini tidak merasa bersalah sedikit pun. Selama bertahun-tahun ini. Sebenarnya sudah berapa banyak kamu membohongiku? Aku berjanji akan segera membereskan masalah ini. Aku lelah. Aku mau mandi dulu. Inilah pertama kalinya dia menolakku. Tidak, itu tidak mungkin terjadi. Terlalu banyak hal terjadi hari ini, pasti karena itu. Pantas saja sejak pagi buta kamu tidak kelihatan. Kamu kembali ke kantor menangani hujatan terhadap Shen Shifeng. Di saat seperti ini, bagaimana perasaannya? Kemarahan? Kekesalan?
Atau dia ingin memaafkannya? Melihat sifat Lu Wanyue, dia tidak akan memeriksanya lagi. Dia pasti langsung menandatanganinya. Baiklah, tidak apa-apa. Itu mempercepat mereka berdua bersatu. Hadiah yang Lu Wanyue berikan. Ternyata Shen Shaifeng juga memilikinya. Bahkan cincin pernikahan ini, dia punya yang mirip sekali. Dengan cincin Lu Wanyue, malah terlihat seperti pasangan. Selama bertahun-tahun ini, Lu Wanyue memberiku keistimewaan karena rasa cinta. Tidak kusangka, aku hanyalah pengganti bagi Shen Shaifeng. Halo? Lin Yanheng, Bu Lu secara mendadak mengadakan konferensi pers. Aku tahu. Cepat buka siarannya. Dia pasti akan mengklarifikasi masalah foto milikmu itu. Rekan-rekan media sekalian, selamat siang. Terkait isu yang sedang ramai tentang artis di perusahaan kami, mengenai serangkaian kegaduhan ini, saya akan memberikan penjelasan. Sebelumnya saya juga menduga Artis kami memiliki hubungan terlarang. Dia mendapatkan peran itu melalui cara yang curang untuk mendapatkan peran tersebut. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa hal itu benar. kenapa dia mengakuinya. Namun, pria yang ada di foto bukanlah Shen Shaifeng. Tadi malam saat foto diambil, dia sedang rapat naskah denganku. Dia adalah suamiku. Beraninya kamu melakukan ini padaku. Iya, aku mengerti. Karena kamu bahkan bisa melindunginya. Bahkan dalam kasus tabrak lari itu. Kamu menikahiku hanya demi dia. Apalagi yang tidak bisa kamu lakukan. Memang benar, aku telah menjadi pengganti Lin Yanheng. Tapi aku tidak menyalahkannya. Aku mempercayainya. Dia pasti memiliki alasan yang sulit diungkapkan. Kasus kebocoran foto pribadi model baru-baru ini telah menyeret Lin Yanheng ke pusat masalah. Aku memohon kepada kalian semua untuk memberikan dia sedikit toleransi. Jika dia menyesali perbuatannya, kesempatan memulai kembali harus diberikan. Hanya saja, Director Lu, aku memahami kekhawatiranmu. Terima kasih telah membuktikan kesucianku. Direktur Lu, kamu adalah pemilik agensi hiburan terbesar di Haicheng. Kenapa Lin Yanheng masih melakukan skandal tidur demi peran? Aku bertanya kepada Direktur Lu, terkait masalah ini, apakah pernikahan 3 tahun kalian berakhir? Apa kompensasi untuk Tuan Shen? Keserakahan manusia tidak ada habisnya. Aku merasa sangat menyesal. Aku dan suamiku kurang berkomunikasi, hingga aku mengabaikan keinginannya. Aku menyatakan di sini, apapun yang terjadi, aku tidak akan mengakhiri pernikahan dengan Lin Yanheng. Aku akan selalu menjadi pelindungnya, dan menjadi satu-satunya sandarannya. Mengenai kompensasinya, mulai sekarang perusahaan kami akan memfokuskan seluruh bisnis kepada Shen Shaifeng. Semua sumber daya Lin Yanheng akan dialihkan kepadanya, demi membantunya mencapai puncak karier. Satu-satunya sandaran, ya? Lu Wanyue, kamu tahu betapa mengerikannya hujatan di internet. Tapi kamu tega menjatuhkanku begitu saja. Hanya karena takut Shaifeng terluka. Kenapa aku harus diam menahannya? Lin Yanheng, semua akun milikmu akan dikelola oleh perusahaan. Aku melarangmu memberikan pernyataan pribadi. Jika melanggar, denda penaltinya adalah 1 miliar. Lu Wanyue, kamu sungguh kejam.
Bagaimana dengan makanannya? Aku akan memasakkan sesuatu. Apa ada sesuatu yang ingin kamu jelaskan? Ini terjadi sangat mendadak. Aku tidak sempat berdiskusi denganmu. Shifu tidak bersalah. Sutradara Wang menjebaknya dengan obat. Dia menggodanya dengan tidak tahu malu. Dia juga merupakan korban. JD, menurutku, wajar jika aku menggantikannya. Lu Wanyue, pernahkah kamu memikirkan perasaanku? Dalam hal pekerjaan, kamu dicoret dari nominasi aktor terbaik, tapi Shifu masih masuk nominasi. Perusahaan harus melindungi salah satunya. Dalam kehidupan pribadi, Shifu sangat mengagumimu sebagai paman. Apa kamu tega melihatnya terpuruk? Pekerjaan ataupun kehidupan pribadi dalam hatimu. Aku tidak sebanding dengan sehelai rambut Shifu. Sudah kubilang aku tidak akan bercerai. Apa kompensasi ini masih kurang? Belakangan ini, saat membereskan masalah foto itu, aku merasa sangat kelelahan. Lihat situasi yang lebih besar. Jangan bersikap begitu egois. Egois? Jadi aku, wajar jika dihujat internet demi dia. Sudah, berhenti bersikap seperti ini. Aku tidak akan sebodoh dulu. Jika sangat menyukainya, aku akan mengabulkan keinginanmu. Selama beberapa tahun terakhir, ini tanda untuk meminta maaf, agar dia mau memaafkanku. Tetap di sisiku dengan tenang. Jangan membantah lagi. Belakangan ini, dunia luar berbahaya bagimu. Pengawal akan melindungimu. Katakan pada pelayan jika membutuhkan sesuatu. Mau aku memberimu anak anjing? Aku merasa khawatir. Kamu akan merasa bosan jika terus berada di rumah. Kamu bilang ini demi aku. Tapi penyebab semua penderitaan ini adalah kamu sendiri. Aku mengerti. Selesaikan dulu pekerjaanmu. Kita beristirahat setelah itu. Sekarang, semuanya akan aku akhiri. Pelanggan, apakah barang ini benar milik kamu? Silakan ambil sesukamu. Tunjukkan benda ini padaku. Setelah aku menikah dengannya, aku sering bersama dia mendatangi berbagai acara yang mewah. Tapi media malah menyindir bahwa aku melakukannya demi keuntungan. Meskipun aku sudah menikahi Lu Wanyue, aku tetap terlihat sangat menyedihkan. Besoknya, dia membelikan jam tangan ini dan memakaikannya padaku. Katanya aku pantas mendapat yang terbaik, sambil mengatakan hal itu padaku. Namun, kenyataan yang sebenarnya adalah itu barang sisa pilihan Shen Shifeng. Bukankah sayang jika kamu melepaskannya? Bawa saja pergi. Mulai hari ini, aku berhenti menjadi tempat sampah Shen Shifeng. Dan bidak milik Lu Wanyue menjadi bidak penuh perhitungan miliknya. Pelanggan, semua barang mewah ini digabung. Totalnya menjadi 300 juta yen. Tolong periksa kembali. Dengan 300 juta ini, ditambah harta hasil dari perceraian, denda sebesar 1 miliar pun bisa aku selesaikan. Lin Yanheng, kamu ada di mana? Cepat datang ke kantor sekarang. Kakakmu sedang dalam masalah besar. Aku. Apa maksudnya ini? Hapus. Hubungi Direktur Riku. Hapus. Penjaga keamanan. Hapus. Tidak. Semua di internet itu bohong. Dia memiliki kecerdasan anak 7 tahun. Tapi aku sudah menyuruh orang menjaganya. Mengapa dia bisa ada di sini? Di mana dia sekarang? Teganya kalian memperlakukannya begitu kejam. Bayangkan betapa takutnya dia.
Lin Yanheng. Wanita ini penggemar fanatikmu kan? Dia membuat keributan di depan kantor. Katanya rumor tentangmu di internet semuanya adalah berita bohong. Dia bersikeras ingin bertemu Direktur Riku dan meminta Direktur Riku berjanji untuk menghapus semua informasi di internet. Menyeramkan sekali. Sepertinya dia sudah gila. Dia kabur sendirian dari rumah sakit, tidak membawa uang sepeser pun, bersusah payah datang ke kantor hanya demi membuktikan aku tidak bersalah. Kak, mengapa kamu sebodoh itu? Di sini tidak ada media atau penggemar, jadi berhentilah berpura-pura baik. Kamu menghalalkan segala cara menikahi direktur, padahal dia malah berkeliaran dengan wanita lain di luar. Sebenarnya apa hubungan antara dia? Dan wanita gila itu? Kasihan perusahaan memiliki artis seperti ini. Yang paling sial itu kami, para pekerja di sini. Setiap hari kami harus demi dia menghapus semua komentar jahat. Lin Yanheng. Jangan menyalahkan para penjaga itu. Mereka tidak mengetahui kalau dia adalah kakak kandungmu sendiri. Direktur Riku sudah melapor ke polisi dan menyerahkannya kepada pihak berwajib. Benar juga, kakakmu memiliki keterbelakangan mental, kan? Aku tidak menyangka, tapi apakah kamu yang merencanakannya? Ternyata ini hanya sandiwara buatanmu. Benar-benar membuatku muak. Ini barulah sebuah permulaan. Kakak, jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak punya keluarga lagi. Selain ibu, hanya kakak yang menyayangiku. Dulu kakak menyimpan permen di dalam genggamannya. Dia tidak memakannya meski meleleh, hanya demi menyisakannya untukku. Aku belum bisa membahagiakannya. Tapi sebaliknya, dia malah menderita begini. Lin Yanheng, kenapa kamu datang? Aku sudah memberitahumu. Lu Wanyue, dia itu kakakku. Kamu pasti sudah mengetahuinya. Dia sangat berarti bagiku. Meskipun kakak sedang sakit, kamu tidak boleh merundungnya. Kenapa menyuruh satpam memukulnya? Kenapa? Di mana kakak? Apa lukanya sudah diobati? Aku sedang bertanya, di mana kakak berada? Lin Yanheng. Lin Yanheng, jangan melakukan hal bodoh. Ini kantor polisi. Lepaskan aku. Aku mau mencari kakak. Lin Yanheng, sekarang masa promosi drama baru. Perusahaan Shaifeng sangat penting. Shaifeng takut jika kakak menyebarkan rumor di luar. Makanya, pengacara diminta untuk menuntutnya. Tapi tenang saja, tuntutannya akan segera dicabut agar dia bisa bebas. Mengenai masalah ini, aku tahu kalian sangat menderita. Aku akan memberikan kompensasi. Kompensasi? Kami ini manusia, bukan anjing milikmu dan Shen Shaifeng. Lu Wanyue, apa kamu tidak punya hati? Bibi, bagaimana hasilnya? Semuanya sudah ditangani, jangan khawatir. Bibi, untuk penghargaan aktor terbaik nanti, bisakah paman ikut denganku dan menghadirinya bersama? Karena orang-orang di internet mengatakan, hubungan kita tidak baik, dan ada yang menyebutkan aku mencuri gelar aktor terbaiknya. Aku tidak ingin orang-orang salah paham. Bibi, aku ingin membantu paman, kalau bisa. Untuk peran pendukung di filmku, menurut Bibi apa? Bibi bisa memberikannya pada paman? Tyler, kamu terdengar peduli, tapi sebenarnya kamu menekanku. Paman, aku melakukan ini demi paman. Kalau tidak mau, ya sudah. Kalau aku muncul di publik, masyarakat hanya akan semakin membenciku. Aku bahkan akan diserang dengan hinaan pribadi. Meski mengetahui itu, kamu masih tetap memaksaku? Cukup. Tyler selalu memikirkanmu, tapi kamu malah berpikiran sempit. Dia mengetahui kamu menganggur, maka dia mencarikan peran untukmu. Kamu harus berterima kasih, bukannya malah menyindirnya. Maaf, paman. Bibi tidak bermaksud membentakmu. Dia hanya mengkhawatirkan paman. Sudah cukup. Memasak sendiri hari ini makanan kesukaan Tyler. Ucapkan terima kasih padanya. Korbannya harus meminta maaf pada pelaku.
Konyol sekali. Bukan Tyler yang pintar, tapi cara terlalu memanjakan dan lebih memilihnya. Semua siasatnya hanya digunakan untuk melawanku. Sudah selesai membuat keributan. Aku tidak akan datang ke acara penghargaan itu. Kalau mau berterima kasih, lakukan saja sendiri. Steven, demi kakak perempuanmu, bekerja sama saja, ya? Kamu tidak mau dia di penjara lama, kan? Iya. Aku pergi ya. Saat waktunya tiba nanti, aku akan memilihkan setelanmu. Aku akan memberikan sebuah bros. Aku akan memilihnya sendiri. Kamu akhir-akhir ini kenapa ya? Sepertinya kamu sudah berubah. Ada apa? Bukan apa-apa. Aku lelah. Ayo pulang. Bibi. Rasanya nyaman sekali. Kenapa dia tidak bereaksi sedikit pun ya? Bibi, kaki yang ini juga. Beberapa hari ini aku sangat lelah bekerja terus. Cepat pijat dengan benar. Shaifeng, kita sudah bekerja keras. Paman, jam tangan itu sangat keren ya. Boleh aku melihatnya sebentar? Tidak boleh. Ini peninggalan ibuku. Lin Yanheng, perlihatkan saja pada Shaifeng. Dia hanya tertarik pada segalanya. Paman, sebentar lagi hari ulang tahunku. Kalau boleh, berikan jam ini sebagai hadiah ulang tahunku. Meskipun bukan barang berharga, aku akan menerimanya saja. Ini tidak boleh. Kembalikan. Bibi. Lin Yanheng, itu cuma jam tangan. Kenapa berteriak begitu kepada Shaifeng? Barang lain apapun boleh. Tapi jam tangan ini jangan. Aduh, sakit. Paman, kalau Paman mau, aku akan mengembalikannya. Kenapa Paman mencubitku? Sakit ya? Ayo ke rumah sakit. Biar aku tiup lukanya agar tidak sakit lagi. Selama 3 tahun ini, aktingmu tidak memiliki celah. Kebaikan dan perhatianmu padaku tidak pernah absen sekalipun. Hanya saat Shen Shaifeng ada, akting sehebat apapun tidak bisa menyembunyikan kegelisahan dan kecemasanmu padanya. Aku kembalikan ini padamu. Bibi, aku tidak seharusnya berada di sini. Aku pergi sekarang. Shifu. Ibu. Maafkan aku. Andai aku tidak datang ke Haitan, tidak mencintai Riku Banyue, dan tidak memanggil ibu ke sini, ibu tidak akan mengalami nasib seperti ini. Aku tidak akan memaafkan mereka. Riku Banyue dan Shin Shifu. Tidak akan kumaafkan selamanya. Mengenai berkas terenkripsi yang kamu kirimkan, ini melibatkan rahasia inti grup Riku. Aku bisa memecahkannya dalam 3 hari. Celah yang begitu kekanak-kanakan ini, selama 3 tahun ini aku tidak pernah mencurigainya sekalipun. Jangan terlambat menghadiri acara penghargaan. Pakaiannya sudah kuberikan kepada manajer. Aku sudah melakukan yang kamu minta, kakak perempuanku. Setelah acara ini berakhir, kamu bisa menemui kakakmu. Kali ini, sembunyikan kakakku dengan baik. Jangan pernah biarkan Riku Banyue menemukannya lagi. Apa sebenarnya tujuan orang itu? Istrinya sangat cantik dan berbakat.
Tapi dia menggoda sutradara wanita. Dia melakukan apa saja demi peran. Benar-benar tidak punya harga diri. Gelar aktor terbaiknya sudah dicabut. Beraninya dia datang tanpa rasa malu. Sungguh membuatku merasa muak. Rin Genko. Ada apa? Kamu tidak punya kursi? Tadi aku melihatnya. Di samping tempat sampah itu, ada beberapa kursi yang kosong. Itu tempat yang cocok untukmu. Kenapa tidak merias wajah di sana? Shin Shifu, berhenti bersikap kurang ajar padaku. Biar ku beritahu ya. Mulai hari ini, akulah penguasa dunia perfilman ini. Shin Shifu, namamu sudah berakhir. Sekarang waktunya kamu turun panggung. Kamu yang sudah kehilangan pekerjaan, hanya menjadi anjing yang mengemis makanan kepada keluarga Riku. Brengsek kau. Ini pakaiannya. Ganti pakaianmu di kamar mandi. Lu Wanyue, kamu menyuruhku hadir memakai celana ini? Lin Yanheng, kejadian kemarin adalah hukuman bagimu, karena kamu sudah menyakiti Shifeng. Aku mengatakannya saat kita menikah, bahwa aku akan menerima segala tentangmu. Namun, ada satu hal yang dilarang. Jangan pernah berani menyentuh Shifeng. Kemarin aku tidak melakukan itu. Jangan pernah mencari alasan lagi. Aku tidak mau mendengar apapun. Anggap ini yang terakhir kalinya, jika kamu menyakiti Shifeng. Lagi, aku akan mengirim kakakmu pergi ke tempat yang sangat jauh. Kamu. Lin Yanheng, dasar pria brengsek. Mustahil, Lin Yanheng datang, menerobos masuk hanya memakai celana renang. Apa dia gila karena gagal menang? Lin Yanheng benar-benar sudah tidak waras. Moralnya benar-benar sangat rendah. Seluruh internet harus segera memboikotnya. Dia dilarang menampakkan diri lagi, agar tidak merusak pemandangan publik. Pertunjukan menarik akan segera dimulai. Sungguh menjijikkan sekali. Berani sekali orang ini menampakkan diri. Lin Yanheng, demi mendapatkan ketenaran saja, kamu rela melakukan apa saja. Sampah masyarakat sepertimu tidak pantas hidup. Mewakili warganet, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Tuan Lin, Anda tidak membawa undangan. Ini adalah pelanggaran wilayah pribadi. Mohon segera tinggalkan tempat ini. Mengenai dampak buruk bagi acara ini, pengacara kami akan segera menuntut Anda. Dia sudah sangat mempermalukanku. Kehormatan ini seharusnya menjadi milikku, tapi malah menjadi milik pria pujaannya. Tidak, itu tidak penting lagi. Asalkan kamu segera melepaskan kakakku. Kamu turun sekarang. Aku sudah melakukan semua perintahmu. Di mana keberadaan kakakku sekarang? Lu Wanyue. Lin Yanheng, tolong tenangkan dirimu. Tadi kakakmu melompat dari mobil. Setelah dia melihat berita, dia melompat keluar dari mobil. Sampai sekarang dia belum ditemukan. Semua petugas keamanan sedang mencarinya. Haitan sangat luas. Banyak kendaraan di sini. Jika terjadi sesuatu, kakak. Lin Yanheng, aku tidak menyangka bahwa kakakmu itu sama bodohnya dengan dirimu. Anak buahku hanya memberitahunya satu hal, bahwa kamu tidak tahan dipermalukan, lalu melompat ke laut. Dia mempercayai hal itu. Bahkan dia pergi menyelamatkanmu. Apa? Seluruh keluargamu itu memang sekumpulan orang bodoh, berani merebut sesuatu dariku. Peran utama dan suami Direktur Lu, semuanya adalah milikku. Sekarang cepat pergi dari sini. Jika tidak, aku akan mengirimmu ke neraka bersama seluruh keluargamu. Kakak, tidak mungkin hal itu terjadi. Adik, ambil permen ini. Terima kasih, kakak. Permennya manis. Iya, sangat manis.
kakak tidak memakannya. Orang yang mengejarku dan memanggilku adik, memberiku permen secara diam-diam. Orang yang selalu mendahulukanku dan melindungiku, tidak akan pernah muncul lagi. Mulai sekarang di dunia ini, aku tidak memiliki keluarga lagi. Kakak. Maafkan aku. Aku tidak akan memaafkan mereka. Selanjutnya adalah Director Lu. Akan memberikan penghargaan pemeran utama pria kepada Shen Shaifeng. Selamat, hasil ini sesuai kemampuanmu. Maafkan aku. Aku merasa sedikit bersemangat. Ya, meski ada yang mengacaukan suasana, namun aku tetap mendapatkan penghargaan yang pantas ini. Terima kasih atas kepercayaan dan dorongan Director Lu. Juga terima kasih kepada sutradara, serta kerjasama para produser. Tuan Lin, mengenai masalah itu, kamu boleh memulainya sekarang. Lu Wanyue. Selamat tinggal. Bibi, aku yakin asisten segera menemukan paman. Jangan khawatir. Iya. Nona Whitman, tempat yang sering dia kunjungi, sudah aku minta orang memeriksanya. Tapi bahkan kakak perempuannya tidak memiliki petunjuk apapun. Bibi, paman sangat tidak pengertian. Dia tahu beban pikiranmu berat, tapi dia malah membuatmu stres. Cukup. Nona Whitman, pembicaraan di internet saat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Video acara penghargaan semalam sudah menjadi viral. Hujatannya sangat mengerikan. Haruskah aku menyuruh tim PR bertindak? Bibi, terima kasih padamu dan paman atas segalanya untukku. Aku sendiri yang akan memasak hidangan kesukaanmu. Maukah kamu datang ke rumahku? Paman melakukannya dengan sengaja. Dia hanya ingin diperhatikan saja. Dia membuat kita harus meminta maaf. Terus berikan dia sanjungan dan jadikan dia aktor hebat. Direktur Riku, Tuan Besar tidak pernah bersikap begini. Dia bukan anak berumur 8 tahun. Masa hanya karena masalah kecil begini, dia tidak bisa menenangkan dirinya? Membicarakan penghargaan aktor terbaik itu, orang-orang di luar sana berkata, aku mengambil keberuntungan milik paman. Katanya aku mendapatkan penghargaan itu. Kalau aku menjadi seperti paman, lebih baik aku mati saja. Biarkan saja orang itu. Memang Tokikaze sangat pengertian. Kemarin di dalam ruang rias, sepertinya paman masih merasa sangat emosi. Aku dimaki olehnya beberapa kali. Selain itu, tapi aku memahami perasaannya. Karena dia sudah melewati banyak hal. Aku tidak bermaksud menyalahkannya. Ada apa dengan tanganmu? Coba perlihatkan padaku. Apa dia yang melakukannya? Beraninya dia melakukan itu. Bibi, aku tidak apa-apa. Ini hanya luka gores saja. Jangan menyalahkan paman. Dia memang masih saja begitu. Selalu melampiaskan kemarahan padamu. Abaikan dulu masalah di internet. Fokuskan sumber daya untuk pemasaran Tokikaze. Iya. Shen Shaifeng, baik nama maupun kenyataannya. Shen Shaifeng itu tampan dan baik hati. Jadikan dua tagar ini topik tren. Gunakan beberapa pengaruh besar buka filmnya. Puji penampilannya saat memakai jas. Dan juga sikapnya tadi malam. Bibi, terima kasih. Bibi benar-benar sangat baik hati. Tapi Director Lu, soal Lin itu?
Aku terlalu memanjakannya selama beberapa tahun ini. Dia memanfaatkan perasaanku untuk bertindak seenaknya. Dia sudah berkali-kali menindas Shaifeng. Kali ini aku akan memberinya pelajaran. Sudah. Jika dia sudah kembali nanti, aku akan memberikan 200 juta. Aku juga memberikan 1 buah villa. Ketidakpuasan orang itu bisa diselesaikan dengan uang dan barang. Tidak perlu repot-repot mengambil hatinya. Cukup. Lakukan saja sesuai perintahku. Jika Lin Yanheng menghilang, segera cari. Bawa dia ke hadapanku setelah ketemu. Aku ingin mengganti baju sekarang. Baik, Director Liu. Sebagai seorang asisten, hal terpenting adalah peka terhadap situasi. Hal yang boleh dikatakan dan hal yang dilarang. Jika kamu tidak bisa membedakannya, aku tidak keberatan melenyapkanmu dari dunia ini. Tidak mungkin. Siapapun, tolong kemari. Nyonya. Di mana pakaian Hayashi Yanheng? Direktur Riku, saat Tuan pergi kemarin, dia memerintahkan untuk mengemas pakaian dan barang mewah yang tidak dia sukai. Katanya, karena itu merusak pemandangan. Merusak pemandangan. Padahal dulu dia selalu menjaga barang mewah pemberianku itu. Tapi sekarang dianggap merusak pemandangan. Tidak mungkin. Bibi, apa belum mengganti pakaianmu? Aku sudah tidak sabar. Aku segera mengganti pakaian. Anak itu memang pemarah sejak dulu. Saat dia kembali nanti, membelikan barang baru untuknya. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Apa kamu masih ingin aku menanggung fitnah Shinjifu? Atau ingin terus menindasku? Namun apapun itu, aku tidak akan memberikan kesempatan lagi. Halo, Director Shiro. Persiapannya sudah selesai. Tolong mengaturkan jadwal operasinya. Aku mengerti. Keran kamar mandinya rusak. Ganti pakaianmu. Jangan sampai masuk angin. Kerannya rusak. Kenapa tidak memanggil teknisi? Aku sudah hidup sendiri bertahun-tahun. Aku terbiasa mengandalkan diri sendiri. Kamu sangat terampil. Kamu bisa melakukan segalanya. Semuanya sudah diperbaiki. Terima kasih atas bantuannya. Biar aku mengelapnya. Hentikan. Kenakan pakaianmu dengan benar. Nanti kamu bisa jatuh sakit. Maafkan aku. Aku hanya merasa sangat terharu. Aku sangat menghormatimu. Sehingga aku tidak bisa menahannya.
Mari kita segera menyantapnya, karena makanannya akan menjadi dingin. Paman, apa dia masih memarahiku? Kemarin aku menemuinya di ruang rias. Karena sepertinya dia tidak memiliki pakaian, aku berniat baik menawarkan setelan cadangan untuk dipinjamkan. Namun dia menolaknya dengan tegas. Dia tetap bersikeras memakai baju itu. Jika paman terus bersikap egois, apa akan memengaruhi saham perusahaan? Selain itu, hal yang lebih mengkhawatirkan adalah dia mungkin melakukan hal ceroboh atau berbuat nekat. Sekarang di internet, orang bilang dia tidak pantas untukku dan hanya menjadi beban bagiku. Lin Yanheng. Harga dirinya sangat tinggi. Jika melihat komentar kejam ini, aku harus segera menghapusnya. Direktur Lu, aku menemukan informasi mengenai kakak perempuan Lin Yanheng. Di mana dia? Bawakan dia ke sini. Tapi, yang ditemukan adalah catatan krematorium. Dia sudah meninggal dunia. Meninggal? Apa penyebabnya? Kemarin sore, dia terlihat berjalan sendirian menuju ke arah laut. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak mungkin. Aku memanfaatkan nyawa kakaknya untuk mengancam Lin Yanheng, tapi tidak berniat membunuhnya. Bibi, apa yang terjadi? Siapa yang meninggal? Bagaimana dengan Lin Yanheng? Sekarang dia ada di mana? Tuan sendiri yang mengurus prosedurnya. Jenazahnya sudah dikremasi. Dia dimakamkan di samping makam ibunya. Setelah itu, Tuan menghilang. Bibi, mau pergi kemana? Aku akan mencari Lin Yanheng. Jangan pergi. Bibi, bukankah kita sudah berjanji? Jika aku memenangkan aktor terbaik, kamu akan merayakan ulang tahunku. Bibi, Paman sedang sangat emosi. Jika kamu menemuinya sekarang, kalian hanya akan bertengkar. Selain itu, pengawal sudah pergi mencarinya. Dia pasti baik-baik saja. Bibi, hari ini hari ulang tahunku. Ada sesuatu yang ingin ku beli. Temani aku ke pelelangan ya. 1 jam saja cukup. Kita langsung pulang setelah selesai. Iya, hanya 1 jam saja. Tapi yang berhasil ditemukan adalah catatan dari rumah duka. Dia sudah meninggal dunia. Kemarin sore, saat dia berjalan sendirian ke arah laut, sia-sia saja meski sudah dihentikan. Suaminya sendiri yang mengurus prosedurnya. Katanya dia sudah dikremasi. Di sebelah makam ibunya, di pemakaman itu. Bibi, hai. Barang lelang malam ini. Semuanya adalah barang mewah. Sepertinya ada orang hebat yang mengeluarkan seluruh koleksi pribadi miliknya. Nanti, tolong menangkan 2 barang untukku. Iya. Bibi? Barang lelang selanjutnya adalah jam tangan giok. Harga pembukaannya adalah dimulai dari 5 juta. Ini barang yang aku berikan kepada Hayashi Genko, barang mewah pertamaku. Kenapa bisa ada di sini? Mungkinkah barang ini dicuri? Ada apa? Siapapun, segera lakukan penyelidikan. Kenapa jam tangan ini bisa berada di sini? Buriku, Tuan menjualnya ke toko bermerek. Apa Anda menyesal melepaskan ini? Bawa pergi saja. Buriku, pihak lelang sudah memastikannya. Tuan sendiri yang menjual jam ini. Beliau menandatangani langsung penjualannya. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Tuan mendatangi toko barang mewah untuk menjual banyak pakaian dan jam. Semuanya adalah pemberian dari ibu kepada Tuan selama beberapa tahun. Dia menjual semua barang pemberianku. Semuanya sudah dia jual. Sungguh tidak bisa dipercaya. Paman tega melakukan ini demi uang.
Padahal semua barang ini hadiah yang Tante pilihkan dengan sepenuh hati untuknya. Apa dia sangat kekurangan uang? Dia sudah mengabaikan ketulusan Tante. Jangan-jangan dia masih menyimpan dendam soal kejadian tempo hari. Tante, sebaiknya Tante segera memeriksa jumlah uang di rekening. Mungkin saja dia berniat membawa kabur uangnya. Itu tidak mungkin terjadi. Siapa saja, segera kemari. Nyonya. Mana pakaian Hayashi Kototsune? Bu Riku, kemarin saat Tuan sedang pergi, pakaian yang tidak beliau sukai dan semua barang bermerek, kami diperintahkan untuk mengemasnya. Katanya, semua itu hanya merusak pemandangan. Barang yang aku berikan, tidak ada yang tersisa satupun. Dia tidak sedang merajuk saja, tapi benar-benar berniat melenyapkan segalanya yang berkaitan denganku. Dia berniat untuk membuangku. Tidak, itu tidak mungkin terjadi. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Seseorang, segera cari dia sekarang juga. Walau harus menggeledah seluruh Haitan, kalian harus menemukan orang itu. Iya. Direktur Shiro, pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Syarat untuk operasi sudah terpenuhi. Paling lambat pada lusa nanti, operasi tersebut bisa dilakukan. Bagus. Ringenko ya? Kamu pikir sudah bersembunyi baik, tapi akhirnya aku menemukanmu. Shinjifu, apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu ingin mencelakaiku? Aku akan segera memanggil polisi. Apa kamu pikir aku takut? Kedatanganku ke sini hari ini adalah untuk mengirimmu ke kehancuran. Dengan begitu, Bibi akan menjadi milikku sepenuhnya. Lakukan. Jika ingin menghilang, kenapa tidak melenyapkan jejakmu? Kenapa membiarkan dia merindukanmu? Lin Yanheng, kamu seharusnya sudah mati. Apa yang sudah terjadi? Aku sudah memberikan posisi suami Lu, Wan Yue kepadamu. Namun, kamu tidak bisa menjaganya. Kamu sungguh orang tidak berguna. Lin Yanheng, apa kamu ingin mati? Shen Shifeng, apa kamu sungguh berpikir bisa membunuhku hari ini? Biar ku beritahukan kepadamu, jangan terlalu sombong. Apa masih ada yang membantumu? Tapi sekarang, kamu hanyalah tikus yang sudah terpojok. Membunuhmu itu sangat mudah bagiku. Kamu yang sudah melakukan banyak kejahatan pasti akan menerima hukuman Tuhan. Aku akan menunggumu di neraka. Apa dia sudah menyadari sesuatu? Tidak, itu tidak mungkin terjadi. Aku sudah melenyapkan semua bukti yang ada. Selain itu, bibiku adalah pelindung bagiku. Masih berani bersikap tegar? Lakukan, bunuh orang itu sekarang. Hentikan. Hentikan. Apa kamu baik-baik saja? Iya, Lin Yanheng, kamu sangat cepat menemukan sosok pelindung yang baru. Mulut itu berbau busuk. Cepat bersihkan mulutnya dengan sangat teliti. Hentikan kalian semua. Bibiku adalah Lu Wanyue. Coba sentuh aku sedikit saja. Bibiku akan membuat kalian bangkrut. Aku sedang menghadapi orang-orang milik Lu Wanyue itu. Tanpa adanya Lu Wanyue, kamu bukan siapa-siapa. Lin Yanheng, atas perbuatan hari ini, aku akan membuatmu membayar. Aku akan menunggu pembalasanmu. Mari pergi, Pak Bai. Ini terasa sakit. Ayo segera pergi ke rumah sakit. Tidak, aku tidak apa-apa. Ini hanya luka goresan saja. Ini tidak akan memengaruhi operasinya. Pak Bai, terima kasih banyak atas segalanya. Akulah yang seharusnya berterima kasih. Jika kamu tidak mendonorkan ginjalmu, adik laki-lakiku pasti sudah tidak akan bisa tertolong lagi.
Pokoknya, tenangkan dirimu saat menjalani operasi. Serahkan semua urusan lainnya. Kepadaku sekarang juga. Iya. Lu Wan Yue, ikatan buruk di antara kita, akhirnya bisa aku putuskan sekarang. Orang yang menyakiti ibu dan kakak, tidak akan pernah aku memaafkannya. Kalian semua benar-benar tidak berguna. 5 hari berlalu tanpa kabar. Manusia tidak mungkin menghilang begitu saja. Segera temukan mereka bagaimanapun caranya. Lin Yanheng kembali. Bibi, kenapa kamu sampai terlihat sangat menderita? Hanya demi orang seperti Lin Yanheng, itu tidak sepadan. Wajahmu, kenapa dengan lukamu itu? Tidak apa-apa. Aku terlalu banyak minum saat perjamuan, lalu aku tidak sengaja terjatuh. Bibi tidak boleh mengetahui hal ini tentang kemunculan Lin Yanheng. Tapi Lin Yanheng, aku akan membalas perbuatanmu ini 100 kali lipat nanti. Bibi, jangan mengkhawatirkanku lagi. Hal terpenting sekarang adalah menemukan paman. Dia sengaja menghindariku. Kemana aku harus mencarinya? Bibi, apakah kamu lupa? Paman masih memiliki kontrak dengan perusahaan. Denda pelanggaran kontraknya 10 miliar. Dia tidak punya keberanian untuk menghilang. Menurutku, dia sengaja menghindari Bibi. Dia menunggu Bibi untuk mengalah dan meminta maaf kepadanya. Apa yang kamu katakan benar. Lin Yanheng berasal dari keluarga biasa. Meskipun menjual beberapa barang mewah, dia tidak akan sanggup membayarnya sih. Tidak mungkin dia sanggup membayar. Kemana dia bisa pergi? Akhirnya dia pasti kembali padaku. Aku sudah terlalu menilainya tinggi. Menurut pendapatku, Bibi, kamu harus mengeluarkan pemberitahuan kepada paman bahwa jika dia tidak segera kembali dan tidak menjalankan kewajiban kontrak, perusahaan akan berdasarkan peraturan kontrak menganggapnya telah melakukan pelanggaran kontrak. Melakukan hal seperti ini. Apa ini benar-benar tidak apa-apa? Bibi, jika paman melihat hal ini, dia pasti akan segera pulang. Kamu mencari dia supaya dia mau pulang, kan? Iya, aku akan menuruti perkataanmu. Aku akan memberinya pelajaran, agar dia tahu konsekuensinya. Jika dia bersikap egois, kan? Tapi, kemana dia selama menghilang? Apalagi di Hai Cheng, dia tidak punya teman dekat. Tidak mungkin. Dia sudah menemukan wanita lain. Dia tidak punya nyali melakukannya. Tapi akhir-akhir ini, dia memang sedang banyak masalah. Aku takut dia merencanakan sesuatu yang buruk. Aku merasa khawatir. Lagi pula Bibi, wajah paman kan lumayan tampan. Pasti ada wanita yang menyukainya. Dia bisa bersikap berani begini. Pasti karena ada bantuan seseorang. Jika tidak, dia tidak mungkin berani melawan Bibi. Cari Lin Yanheng secepatnya. Temukan dia dalam 3 hari. Baik, Direktur Lu. Lin Yanheng, jika kamu berani mengkhianatiku, aku pasti akan membuatmu merasakan neraka di dunia. Presiden Riku, semuanya sudah jelas. Mereka telah menyewa banyak tentara siber untuk menyerang Nona Hayashi di internet. Pelakunya adalah tim milik Shen Shifeng. Maksudmu Shen Shifeng? Apa kamu tidak salah memeriksa? Ini buktinya. Semua rincian transaksi mereka ada di sini. Selain itu, Shen Shifeng juga pernah mengancam aku sebelumnya. Anak seperti Shifeng itu, meskipun sedang merasa sangat sedih, dia hanya akan diam dan menangis. Dia anak yang tulus dan lembut. Mana mungkin dia diam-diam melakukan hal sekejam itu? Tuan Shen mungkin tidak seperti sosok yang selama ini kamu kenal. Aku berkali-kali melihatnya sendiri saat dia sedang memaki Nona Hayashi. Ucapannya sangat kasar dan juga jahat. Itu sangat tidak mungkin terjadi. Kamu sudah sadar. Kamu baru saja menjalani operasi. Jangan banyak bergerak dulu. Presiden Shiro,
Masa tunggu cerai berakhir hari ini. Apa surat cerai aku sudah diterima? Pengacara baru saja mengantarkannya. Iya. Akhirnya aku bebas dari mimpi buruk. Selamat ya. Kamu terlahir kembali. Terima kasih, Presiden Jiro. Kapan aku bisa mulai bekerja kembali? Kamu baru mendonorkan ginjal untuk adikku. Beristirahat dulu sebelum kembali bekerja. Selain itu, reputasi kamu di internet sangat kontroversial. Aku tidak bisa menunggu lagi. Setiap kali memejamkan mata, aku selalu terbayang ibu dan kakak perempuanku yang dibunuh secara tragis. Aku berjanji menyingkirkan hambatan kamu. Aku akan menepati janji itu. Mengenai masalah di internet itu, aku sudah menanganinya sedikit. Namun keesokan harinya, berbagai topik negatif baru kembali bermunculan. Sudah sangat jelas bahwa ada seseorang yang berusaha menghancurkan kariermu. Mereka sepertinya ingin menghancurkanku sepenuhnya. Jangan merasa khawatir. Semua persiapan sudah matang. Karpet merah acara amal besok akan menjadi kesempatan emas. Untuk kembalinya dirimu. Untuk kembalinya dirimu. Iya. Besok, aku akan menyelesaikan semuanya. Aku akan selalu mendampingimu. Kak Yan Heng, kamu sudah tersadar. Kamu juga sudah bangun? Bagaimana keadaanmu? Apakah ada bagian tubuh yang terasa tidak nyaman? Sudahlah, sebaiknya kamu beristirahat saja. Jangan memaksakan diri. Jika lukanya sampai terinfeksi, kakak pasti akan merasa khawatir. Dokter bilang pemulihannya sangat lancar, jadi kalian jangan merasa khawatir. Jangan terus membantah begitu. Kak Yan Heng hanya mengkhawatirkan keadaan dirimu. Kak Yan Heng, terima kasih sudah memberikan ginjalmu dan telah menyelamatkan nyawaku. Yi Yang, Kakak Yan Heng baru selesai operasi. Jangan biarkan dia banyak bergerak. Kak, tempat kami sekamar. Bersama dengan Kakak Yan Heng. Aku ingin berterima kasih padanya. Aku ingin menemaninya. Tentu saja boleh. Hore! Kakak Yan Heng memang hebat. Aku sangat menyukaimu. Kamu sangat tampan dan juga sangat baik hati. Aku juga sangat menyukaimu. Yi Yang memang yang paling manis. Tentu saja. Semangat kakak. Segera bawa kakak Yan Heng pulang. Jadikan dia sebagai kakak iparku. Yi Yang, jangan berbicara sembarangan. 3 tahun sejak menikahi Lu Wanyue, aku hidup dalam ketakutan. Takut dicampakkan dan terus ditekan. Perasaan disukai setulus ini, sudah lama tidak aku merasakannya. Kehangatan dari kakak beradik itu membuatku ingin terus menikmatinya. Bibi, terima kasih sudah mengadakan pesta amal ini, khusus untuk diriku hari ini. Mulai sekarang, posisiku di dunia hiburan akan menjadi semakin kuat. Aku senang Bibi ada untukku. Jika kamu bisa bersinar, Bibi juga akan merasa bahagia. Sialan. Lin Yanheng tidak menyangka dia kembali dengan cara yang semegah itu. Lin Yanheng, kenapa dia masih berani ke sini? Siapa yang mengundang dirinya? Dia benar-benar tidak tahu malu. Apa dia tidak merasa takut jika dilempari telur mentah lagi? Dia pikir dihujat itu bentuk popularitas. Dia berpakaian rapi seperti orang hebat. Paling dia sukses karena menjual diri. Pria menjijikkan itu. Tapi dia sudah berselingkuh kan? Sekarang tidak ada yang memedulikannya. Dia hanyalah seorang badut. Lin Yanheng, kamu pergi kemana selama ini?
Terserah aku mau berada di mana. Lalu kenapa kamu ada di sini? Di sini banyak orang melihat. Ayo kita pergi. Sekarang aku dan kamu tidak memiliki hubungan apapun. Paman, beberapa hari ini Bibi mencarimu. Dia tidak nafsu makan dan tidak bisa tidur. Kenapa kamu bersikap begitu kejam? Aku tidak peduli. Yan Heng, aku mengerti kamu sedang marah. Aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi aku merasa bersalah soal kakakmu. Aku tidak aman. Jangan berani menyebut nama kakakku. Kalian yang telah membunuh kakakku. Aku bisa menjelaskan semuanya. Tidak perlu. Karena kamu, demi Shen Shifeng, tega menyakitiku sejak saat itu. Bahwa kita akan menjadi begini, seharusnya kamu sudah mengetahuinya. Hiduplah selamanya bersama dia, berdua saja. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Paman, tolong berhentilah bersikap begini. Kami juga sedih soal kakak Paman, tapi kenapa kamu menyalahkan ibu? Masih berani membantah di depanku? Belum cukup dihajar waktu itu? Dihajar? Apa maksudmu dengan dihajar? Kamu bilang tidak tahu? Tanyakan saja langsung kepadanya. Jika temanku tidak datang menolong, mungkin sekarang kamu hanya melihat mayatku saja. Diam-diam di belakangku. Kamu berani menyakiti Yan Heng. Kenapa tega melakukan hal sekejam itu? Ada banyak hal yang dia sembunyikan. Jumlahnya sangat banyak. Dia hanya berpura-pura menjadi suci. Paman, aku tahu Paman membenciku. Tapi, jangan memfitnahku seperti itu. Mengenai kejadian hari itu, aku hanya belum sempat mengatakannya pada Bibi. Sudah cukup. Tolong diam sebentar. Bibi, kenapa Bibi menyalahkanku? Aku tidak sengaja melakukannya. Lin Yan Heng, kamu juga harus berhenti. Jangan membuat keributan lagi. Kita bicarakan ini di rumah. Director Lu, apa kamu tidak mengerti ucapannya? Paman, Bibi sudah memohon dengan sangat rendah hati. Kamu harus tahu batasan, dengar? Apa kamu pikir aku patuh? Jika ingin menjadi anjing, coba menggonggong sekarang. Jika suasana hatiku membaik, aku akan memberimu tulang. Kurang ajar kamu. Paman, aku mengerti Paman sedang marah. Tapi, meluapkan emosi di sini bukanlah hal yang benar. Melakukan itu hanya akan membuat Bibi malu. Malu? Ini hanyalah permulaan saja. Lin Yan Heng, jangan membuat keributan. Aku tidak membiarkanmu bicara di sini demi kebaikanmu sendiri. Reputasi burukmu. Di internet masih belum juga. Menunjukkan tanda nada jika kamu membuat masalah lagi. Apa kamu masih ingin kembali? Ini pasti perbuatan Pak Lu, kan? Kamu sangat tidak tahu malu. Apa kamu tidak merasa muak? Paman, kamu membuat Bibi terlalu sedih. Kami juga memikirkan kebaikanmu. Kamu, jika terus begini, orang-orang yang menertawakanmu akan terus bertambah. Niat baik kalian itu mematikan. Aku tidak bisa menahannya lagi. Lin Yan Heng, dari mana kamu meminjam baju itu? Jangan sampai seperti acara penghargaan kemarin, ketika kamu membuat masalah hingga akhirnya diusir. Itu sangat memalukan. Shen Shifeng, apa kamu benar-benar berpikir aku datang ke sini hari ini tanpa melakukan persiapan apapun? Justru kamu yang harus bersiap. Apa kamu sudah siap menerima balasannya? Apa maksudmu? Si Lin Yan Heng itu, auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lin Yan Heng, acara 7 harian kakakmu baru berakhir. Bukannya tetap berkabung di rumah, kamu malah berpakaian seperti ini, berusaha mencari perhatian di tempat ini. Apa kamu tidak malu pada kakakmu? Jangan berani menyebut nama kakakku. Lin Yan Heng, aku berniat memancing amarahnya, tapi tidak menyangka dia akan memukulku. Bibi, dia berani melakukan hal ini. Dia memukulku di tempat seperti ini. Ini sudah jelas, sangat mempermalukan nama baik Bibi. Selain itu, aku hanya berniat menunjukkan perhatian padanya. Lin Yan Heng, segera hentikan tindakan konyolmu ini. Hari ini adalah acara promosi Shifeng. Perusahaan mengeluarkan modal besar untuknya. Jangan merusak acara ini. Selain itu, mengabaikan instruksi perusahaan dan datang sesuka hatimu sudah merupakan pelanggaran kontrak.
Pelanggaran kontrak, aku akan membayar dendanya. Dendanya cuma 1 miliar, bukan? 1 miliar? Dari mana kamu mendapatkan uang itu? Meski menjual semua barang mewahmu, hasilnya tidak akan mencapai 1 miliar. Memang itu tidak cukup, tapi antara aku dan kamu, setelah kita bercerai nanti, kita akan membagikan harta gana gini milik kita. Cerai? Aku tidak ingat menyetujuinya. Lin Yanhang, jika kamu memperbesar masalah ini, kamu akan selamanya dari dunia. Lu Wanyue menghilang begitu saja. Kamu tidak boleh menolak. Lin Yanhang, kamu benar-benar sudah berselingkuh. Kamu berhubungan dengan wanita ini. Jangan mengira semua orang sama rendahnya seperti kalian. Aku dan Shai Feng itu bersih. Urusanmu dengan orang itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak ingin mengetahuinya. Ibu Direktur Lu, bukankah kalian sudah resmi bercerai? Meskipun ingin ikut campur, kamu tidak memiliki hak lagi. Apa maksud perkataanmu itu? Secara hukum, aku dan kamu sudah tidak memiliki hubungan lagi. Lin Yanhang, jangan terus bermain-main. Jika kamu terus meributkan ini, aku akan menjadikan surat cerai ini nyata. Pak Lu, kamu mengira Lin Yanhang tidak akan bercerai? Dari mana datangnya? Rasa percaya diri itu, ini adalah masalah keluargaku. Kamu tidak berhak ikut campur. Paman, segera meminta maaf kepada Bibi. Jika kamu mengakui kesalahanmu, Bibi pasti akan memaafkanmu. Tidak mungkin. Kamu benar-benar serius dengan wanita selingkuhan itu? Aku yang mencampakkan dia. Bukan dia yang mencampakkanku. Sampai kapan kamu mau bersandiwara? Mengenai denda 1 miliar itu, sebelum hari ini berakhir, pengacaraku akan mengirimkan laporan likuidasi aset ke perusahaanmu. Ini tidak mungkin terjadi. Aku tidak menandatangani apapun. Ini pasti palsu. Paman, mengenai kejadian belakangan ini, aku mengerti kamu sangat terkejut. Namun, dengan membohongi kami begini, sampai menipu Bibi, padahal Bibi sudah berbuat baik. Bukankah ini sudah keterlaluan? Kamu ingin kami bercerai, kan? Sekarang kami benar-benar sudah bercerai. Beraninya kamu bersikap munafik begitu? Ini benar-benar terasa menjijikkan. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya mengkhawatirkan kalian berdua. Ayo pulang bersamaku sekarang juga. Mengenai kejadian yang tadi, aku akan melupakannya. Melupakan kejadian tadi. Katamu, Pak Direktur Lu, kulit mukamu itu, sepertinya kamu tidak memiliki malu. Setelah menyakiti perasaan orang lain, kamu merasa dirimu sangat dermawan? Aku sedang berbicara dengan suamiku. Memangnya ada urusan apa denganmu? Sebelum kamu membentak orang lain, sebaiknya kamu segera menghadapi masalahmu sendiri sekarang. Sudah cukup. Berbicara padanya pun percuma saja. Lu Wanyue, kita berdua sudah resmi bercerai. Hentikan semua omong kosong ini. Lin Yanhang, kamu bekerja sama dengan wanita lain untuk menindas Bibi seperti ini. Sebenarnya berapa banyak uang yang kamu terima sampai hati kamu melakukan hal itu? Apakah karena alasan itu, kamu berbicara sesombong itu sekarang? Karena hatimu kotor, segalanya terlihat menjijikkan bagimu. Kami berbeda dengan kalian. Lin Yanhang, kesabaranku juga ada batasnya. Shen Shaifeng mengeluarkan banyak uang untuk memanipulasi informasi. Hingga sekarang seluruh dunia mempercayai bahwa kalian adalah cinta sejati. Aku sedang mendukungmu. Tanti, tidak. Aku tidak melakukannya. Shen Shaifeng berpura-pura lemah dan bersikap munafik hanya untuk menarik simpati. Apalagi yang bisa dia lakukan? Yang terjebak dalam trikmu hanyalah Lu Wanyue saja. Itu adalah pencemaran nama baik. Kamu sudah mengganggu pernikahan Tante. Beraninya kamu menyalahkanku. Apa kamu buta? Atau telingamu tuli? Mereka berdua sudah bercerai. Lagi pula, aku dan Tuan Lin hanyalah teman saja. Meskipun kami adalah sepasang kekasih, itu tidak melanggar hukum dan tidak menyalahi moral. Beraninya kamu tidak tahu malu. Merebut suami orang lain dan tetap bersikap begitu percaya diri. Director Lu, kamu selalu bersama Shen Shifeng.
dan sangat memanjakannya. Namun, apa kamu merasa sudah bertindak jujur? Dia adalah keponakanku. Kalian berdua sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Mengenai hubunganmu dengannya, bisakah kamu memastikan tidak ada apa-apa? Aku Lin Yanheng, aku tidak ingin bertengkar denganmu hari ini. Aku akan menebus kesalahan sebelumnya. Masalah surat cerai palsu itu juga akan aku anggap tidak pernah terjadi. Masih saja bersikap sok hebat. Jangan lupakan, malam itu di ruang kerja, pina yang aku berikan, surat cerai yang aku perlihatkan, dan nama yang kamu tanda tangani sendiri. Jadi begitu rupanya. Itu bukan untuk berbaikan, tapi sebuah rencana yang matang untuk menjebakku. Setidaknya kamu menyadarinya sekarang. Aku tidak mengetahui itu adalah surat cerai. Aku menandatanganinya tanpa keinginanku. Itu tidak sah. Jika diakui hukum, itu sah. Tidak. Itu tidak mungkin. Benarkah kita benar-benar bercerai? Lin Yanheng, Bibi sudah memperlakukanmu dengan baik. Teganya kamu mengkhianati Bibi. Di antara kalian berdua, apapun masalah yang ada, kenapa kamu tega melakukan cara seperti ini? Aku benar-benar kecewa padamu. Pengkhianatan, ya? Aku tidak sehebat kalian. Apa maksudmu? Shen Shifeng, hari ini kamu bintang utamanya. Karena ini hari yang bahagia, aku sudah menyiapkannya untukmu, sebuah hadiah yang sangat spesial. Semoga kamu menyukainya. Masih mau melakukan sesuatu lagi? Kamu menipuku untuk menandatangani surat cerai. Bukan hanya itu saja. Kamu juga berniat menghancurkan perusahaan. Apa kalian? Merasa kasihan saat kalian menghancurkanku? Bibi, dia hanyalah seorang anak yang tidak tahu diri. Padahal Bibi sudah bersikap sangat baik. Dia menyalahkan Bibi tanpa alasan dan berusaha untuk menjebak Bibi. Pria seperti itu sama sekali tidak ada harganya. Bibi tidak perlu merasa sedih. Hayashi Genko, soal semua hal yang sudah terjadi, aku tahu kamu merasa terluka. Tapi kita ini pasangan suami istri lama. Demi hubungan kita selama ini, sebaiknya kamu tidak membuat keributan. Kalau kamu menginginkan ganti rugi, aku akan memberikannya secara pribadi. Bibi. Sejak dulu, dia sering menjelekkan Bibi di belakang. Saat itu, demi menjaga kedamaian dalam keluarga, aku selalu diam saja. Kalau dipikir-pikir lagi sekarang, dia memang punya niat buruk. Justru kamulah yang punya niat buruk. Shen Shifeng, sandiwaramu sudah berakhir sekarang. Kamu jangan bersikap kurang ajar. Bibi, Lin Yanheng, mengapa kamu membawa sutradara Wang? Apa kamu mau menyakitiku lagi? Lin Yanheng, apa kamu sudah gila? Kenapa kamu merasa begitu panik? Aku hanya ingin semua orang mengetahui kebenarannya. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan Lin Yanheng? Membawa sutradara menjadikan seperti itu hanya akan semakin menyudutkan Shen Shifeng. Shen Shifeng benar-benar sedang tidak beruntung. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan. Kedatangan Lin Yanheng ke sini saja sudah terasa sangat aneh. Mari memperjelas semuanya. Pada malam itu, yang menyelinap ke tempat tidur bukanlah Lin Yanheng, tapi orang ini Shen Shifeng. Dia yang menggodaku terlebih dahulu, katanya demi mendapatkan peran utama dalam filem terbaruku. Dia bilang aku boleh mempermainkannya sesuka hati. Kamu berbicara sembarangan. Bisa-bisanya kamu membiarkannya merendahkanku. Bibi, percayai aku. Malam itu, aku dicekoki obat oleh wanita ini. Aku adalah korbannya. Yanheng, bukankah semuanya sudah berakhir? Jangan memperbesar masalah ini lagi. Tentang masalah sebelumnya, aku tahu kamu menderita. Apa kompensasi yang kamu inginkan? Selama aku bisa melakukannya. Aku tidak membutuhkannya. Selain itu, masalah ini belum berakhir. Aku hanya ingin kebenaran segera terungkap ke publik. Saat korbannya terus menerima fitnah, sedangkan pelakunya menikmati kemuliaan dengan tenang, itu sungguh tidak adil. Bibi, dia ingin menghancurkanku beserta dengan perusahaan kita. Kini harga saham perusahaan baru saja mulai stabil. Jika terus begini, keadaannya akan menjadi gawat. Yanheng, kita bisa berbicara nanti. Berhenti membahasnya di sini. Jika kamu tetap memilih untuk melindunginya, aku tidak akan memberi ampun. Sutradara Wang, apakah sutradara sendiri tidak ingin menjaga kehormatan? Jika masih meragukanku, buktinya ada di sini. Bibi, mereka bekerja sama untuk menjebakku.
Padahal sutradara Wang belum menyebarkan apapun. Kenapa kamu merasa begitu panik? Paman, aku tahu Bibi sedang melindungiku. Aku tahu Paman merasa tidak senang. Tapi, meski begitu, menjebakku dengan rencana rumit sungguh keterlaluan. Bukan aku korbannya. Kamu sedang menyiksa Bibi. Padahal semua ini adalah hasil kerja keras milik Bibi. Tega sekali kamu melakukan hal ini. Aku sudah mengabdi padamu bertahun-tahun. Memanfaatkan skandal suamimu sendiri untuk menutupi skandal milik Shen Shifeng. Menjatuhkanku ke neraka dengan tangan sendiri. Begitukah caramu menunjukkan pengabdianmu? Kebahagiaan seperti itu, ambil saja. Kamu menginginkannya? Ini masalah antara aku dan dia. Kamu tidak boleh ikut campur. Keluar. Kamu melindunginya sampai sejauh itu? Melindungi bocah muda itu? Kamu harus melindunginya sampai akhir. Jika tidak, Bai Shui akan meremehkanmu. Kamu ingin bercerai dariku. Pasti semua ini karena wanita itu. Kamu dan Shen Shifeng, kalian pasangan yang sangat serasi. Lin Yanheng. Jangan teriak malam di sini. Kamu bahkan tidak bisa membedakan. Apakah lawan bicaramu manusia atau anjing? Masa depan grup Lu sungguh sangat memprihatinkan. Jangan menjelek-jelekkan tanteku. Lin Yanheng sedang dihujat di seluruh internet sekarang. Aku menasihatimu demi kebaikanmu. Sebaiknya segera putus dengannya. Jika tidak, kamu juga akan diperlakukan dengan cara yang sama. Shen Shifeng, kamu sepertinya harus merasakan akibatnya baru bisa mengerti. Karena kamu mengatakannya, Sutradara Wang. Biarkan semua orang mendengarnya. Siapa yang sebenarnya berkelakuan buruk? Aku atau Shen Shifeng yang licik? Sutradara Wang, jangan merasa khawatir. Shen Shifeng tidur dengan banyak orang, dari produser sampai sutradara. Aku memahami aturan industri ini. Jika memberiku peran utama malam ini, lakukan apapun pada kami berdua. Kami pasti akan memuaskanmu. Industri ini benar-benar berantakan. Ini hal yang kamu katakan tentang cerita perundungan itu. Tidak, bukan begitu kenyataannya. Rekaman ini palsu. Ini sudah disunting. Bibi, tolong dengarkan aku. Kamu bilang disunting? Kamu menganggap kami bodoh? Mana mungkin kami tidak mengenali suaramu? Aku? Ternyata inilah kebenaran yang sesungguhnya. Ternyata Shen Shifeng yang menawarkan seks demi urusan bisnis, padahal dia berpura-pura menjadi orang baik. Kasian sekali Lin Yanheng, dia terus dituduh secara tidak adil. Lu Wanyue yang paling menjijikkan, padahal dia mengetahui kebenarannya. Dia tega menjadikan suaminya sebagai kambing hitam. Dia bukan manusia. Pria brengsek dan wanita jahat memang serasi. Jangan menyusahkan orang lain lagi. Tuhan melihat segalanya. Apa kalian benar-benar berpikir bisa menyembunyikan semuanya? Direktur Lu menyuruh orang untuk mengancamku. Dia memintaku untuk diam. Namun Shen Shifeng merasa tidak tenang. Dia sengaja mengatur kecelakaan mobil, berusaha untuk membungkamku. Ini berkat bantuan Nona Bai. Jika mereka tidak segera datang untuk menolongku, nyawaku pasti sudah melayang. Kamu berbohong. Kamu menjebakku. Dengan semua kejahatan yang kamu lakukan, tidak perlu ada jebakan lagi. Karena kamu sedang menggertak, aku memberikan bukti yang tidak terbantahkan. Ya Tuhan, Tyler biasanya berpura-pura menjadi domba yang polos. Tapi ternyata dia pembunuh berdarah dingin. Itu sangat mengerikan. Apa menjadi kaya berarti bisa semena-mena? Melindungi pembunuh seperti ini sungguh sebuah tindakan yang keterlaluan. Ini bukan aku. Di industri hiburan, setiap selebritas pasti memiliki peniru. Kalau memakai topeng cukup untuk mengenali seseorang, lalu apa gunanya hukum? Bukti sudah ada di depan mata. Kamu masih ingin mengelak? Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Meskipun kamu menyangkalnya, noda pembunuh itu tidak akan terhapus. Lin Yanheng, itu tidak mungkin, Shifeng. Sudah, ayo kita pulang sekarang. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Tenang saja. Aku tidak akan merepotkanmu. Lu Wanyue, kali ini, aku tidak akan membiarkanmu menyelesaikannya. Bibi, dia pasti sudah menyelinap ke tempat tidur Bai Shui. Karena dia memiliki Bai Shui sebagai pendukungnya, dia bisa memutarbalikkan kenyataan. Lin Yanheng, hebat sekali caramu. Lin Yanheng, kamu benar-benar mengkhianatiku demi bersama wanita itu.
Hanya dengan kata-kata rendah kalian, apa kalian pikir bisa menutupi semua perbuatan kejamnya? Fakta itu hanya rekayasamu saja. Tangan kalian sudah berlumuran darah. Apa kalian tidak takut diburu hantu saat bangun di tengah malam? Aku tidak melakukan. Aku tidak melakukan. Kesalahan apapun, jika kamu menuduhku membunuh, mana buktinya? Jika tidak ada bukti, itu adalah pencemaran nama baik. Sesuai keinginanmu. Lin Yanheng, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jika mau ikut kembali denganku, aku akan menjanjikan segalanya. Aku hanya menginginkan sebuah kebenaran. Dia pelakunya. Sudah sampai sejauh ini? Apa kamu masih mau mengelak? Video ini hasil rekayasa. Ini adalah hasil rekayasa. Bibi, percaya padaku. Video ini adalah hasil rekayasa. Lin Yanheng, apa kamu belum puas menyudutkannya? Dosa yang sudah dilakukan harus ditebus oleh diri sendiri. Dia sudah melanggar hukum. Apa kamu akan terus berusaha untuk melindunginya? Apa dia begitu penting bagimu? Padahal dia sudah membunuh orang, masih saja kamu membelanya? Itu hanyalah sebuah kecelakaan. Dia itu anak yang penakut. Setelah kecelakaan itu terjadi, dia menghampiri untuk melihat keadaan. Bukankah itu hal yang wajar? Sudah cukup. Orang-orang seperti kalian, yang tega mengabaikan nyawa manusia, pantas membusuk di dalam neraka. Sebelumnya, semua orang dibutakan oleh seseorang yang memiliki niat buruk. Itu membuat Direktur Donald dan aku menderita perlakuan yang sangat buruk. Sekarang karena kebenarannya sudah terungkap, tolong bela kami. Ini sangat menjijikkan. Mereka telah mempermainkan kita. Katanya dia pria tertampan milenium ini. Menurutku dia hanya siluman rubah jantan. Menggunakan taktik kotor dan rendah untuk memfitnah paman kandungnya sendiri, dia benar-benar seorang iblis. Tyler meminta maaf kepada Stephen, lalu segera memasuki penjara. Meminta maaf. Bibi, tolong aku. Kamu sudah mendapatkan keinginanmu. Apa kamu merasa puas sekarang? Puas? Ini hanya sebuah awal. Tyler, neraka pribadimu baru saja dimulai. Bibi. Seseorang kosongkan ruangan ini. Kosongkan ruangan ini sekarang. Semuanya, tolong segera pergi. Aku menang lagi. Apa kita membiarkan mereka pergi begitu saja dengan angkuh? Penyiksaan perlahan adalah yang terburuk. Meskipun Lu Wanyue melindunginya sementara, dia tidak bisa melindunginya selamanya. Aku akan membalasnya secara perlahan. Apa maksud semua ini? Kamu mengatakan padaku, sutradara Wang memaksamu menidurinya. Tapi kenyataannya, kamu sendiri yang mendekatinya tanpa malu. Shen Shifeng, apa kamu menganggapku pelit? Bibi, tolong jangan memarahiku. Waktu itu aku sangat panik. Paman akan memenangkan aktor terbaik lagi. Tapi aku belum memiliki karya populer. Jadi aku melakukannya karena terdesak. Chen Shifeng, 60% sumber daya perusahaan sudah aku berikan untukmu. Lin Yanheng tidak mendapat 30%. Dia sabar mengasah aktingnya. Tapi kamu menempuh jalan sesat ini. Shifeng, aku benar-benar sangat kecewa. Maafkan aku. Aku pun menyadari hal itu. Bakat aktingku tidak sebanding dengannya. Bibi, ini adalah kesalahanku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Jadikan masalah ini sebagai pelajaran berharga bagimu. Mengenai hujatan di internet, aku akan mengurus semuanya. Tapi, tidak ada kesempatan kedua. Jika terulang lagi, aku tidak bisa membantumu. Baik, aku mengerti. Lin Yanheng, tentang masalah ini, aku tidak akan melepaskanmu. Steven, aku hanya tidak melindungimu. Apa kamu benar-benar harus sekejam ini? Tante, Steven membawa pengacara bersamanya. Kenapa kamu membawa pengacara? Nona Whitman, karena kita berdua sudah menerima akta cerai, saatnya melanjutkan proses ini. Nona Whitman, ini perjanjian perceraianmu. Menurut ketentuannya, kamu harus membagi 50% asetmu kepada klienku. Silakan lakukan likuidasi aset. Steven, kamu berani membahas perceraian padaku dan membahas likuidasi aset? Tante, dia pasti memakai uangmu untuk membiayai wanita itu. Aku memberitahumu, hati pria ini sudah lama membusuk. Semua tahun yang kamu habiskan untuk membimbingnya terbuang sia-sia. Aku benar-benar harus bersyukur. Jika bukan karena bantuannya, aku tidak akan tahu bahwa
seseorang bisa menjadi sangat menjijikkan sampai sejauh ini. Kamu. Aku tidak ingin berdebat hari ini. Aku di sini untuk memberitahumu. Dalam 1 minggu, aku ingin melihat hasilnya. Jika tidak, aku akan mengajukan ke pengadilan untuk eksekusi paksa. Semua ini akan menjadi uangku. Bibi, kita tidak bisa membiarkannya mengambil uang ini. Apa? Apa kamu akan mencampuri proses hukumnya? Biar aku memberitahumu, aku punya foto mesra kalian berdua. Kamu tidak ingin cara? Pergi tanpa membawa apa-apa, kan? Steven, kamu benar-benar keterlaluan. Untuk melakukan langkah ini, kamu sudah merencanakannya lama, kan? Aku pernah memperlakukanmu dengan tulus, tapi kamu menyia-nyiakannya. Apapun konsekuensinya, kamu harus menghadapinya. Karena dia bersikap kejam. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Tyler, siapkan sebuah wawancara. Aku akan memastikan Steven tidak akan pernah bangkit kembali. Baik, akan segera aku laksanakan. Steven, apapun yang aku lakukan, bibiku akan selalu melindungiku. Dengan bros berlian ini, wawancara yang akan datang pasti akan membuat Tyler menonjol. Tyler, kamu luar biasa. Dengan wawancara hari ini, Steven akan berada di bawah kakimu sekarang. Karena sekarang mereka sudah bercerai, apakah Whitman Group akan menjadi milikmu untuk dikuasai? Tentu saja. Saat Steven melihatku nanti, dia sebaiknya menyadari posisinya dan menghilang. Jika tidak, aku akan menghancurkannya seperti seekor semut. Metode Tuan Brennan sangat kejam. Jika bukan karena cara yang melindungi Steven, dia sudah menyusul ibunya ke makam. Hahaha. Saat aku menghadapi ibunya dulu, hanya membutuhkan sedikit tipuan. Sekarang, aku bahkan mengirim adiknya yang bodoh ke jalan yang sama. Selanjutnya, giliran dia sekarang. Apa? Adik dan ibu Steven sebenarnya dibunuh oleh Tyler? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Hayashi Yanheng, dia hanyalah orang kelas bawah. Sejak dia dilahirkan ke dunia, dia ditakdirkan menjadi batu loncatanku. Dia tidak pantas mendapatkan itu. Berani sekali memperebutkan wanita denganku. Begitu juga dengan semua koneksinya. Aku sudah memberikan banyak perhatian kepada anak itu. Tapi kenapa dia menjadi sangat jahat? Selama beberapa tahun ini demi dia, aku bahkan sudah mengancam Hayashi Yanheng. Apa yang sebenarnya sudah aku lakukan? Hahaha. Kakak Feng memang sangat hebat. Bahkan Presiden Riku sekalipun menuruti semua perkataan yang kakak ucapkan. Presiden Riku? Maksudmu si wanita tua itu? Hanya dengan sedikit lambaian tangan saja, dia akan menolongku seperti seekor anjing. Mana mungkin aku menyukai wanita tua itu? Hal yang selalu aku incar adalah segala sesuatu yang berada di dalam genggaman tangannya dan juga semua koneksi miliknya. Shen Shaifeng, jadi ini adalah sifat aslimu. Baiklah kalau begitu. Beraninya kamu sudah membohongiku. Aku akan membuatmu merasakannya juga. Merasakan neraka dunia yang sesungguhnya. Halo semuanya. Selamat siang para penonton. Di dalam studio kita hari ini, kedatangan seorang tamu yang sangat misterius. Dia adalah aktor besar Yang. Dia adalah aktor besar Yang. Dia adalah aktor besar Yang. Halo semuanya, selamat siang. Hari ini aku datang dengan perasaan yang sangat gelisah untuk hadir di tempat ini. Tujuanku adalah terkait kejadian beberapa hari lalu untuk menjelaskan rumor tidak berdasar itu. Kenapa orang ini ada di sini? Beraninya dia muncul di siaran langsung. Apa uang bisa membeli segalanya? Setelah melakukan perbuatan yang sangat jahat, dia seharusnya segera diblokir dari internet. Semuanya, tolong tenang sebentar. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Tuan Tyler Brennan. Mengenai rumor tentang aku dan seorang sutradara, baik berupa video ataupun audio, semuanya adalah rekayasa. Mengenai bukti-buktinya, kami sudah menyerahkannya ke polisi. Aku percaya sebentar lagi, polisi akan membersihkan namaku. Nona Whitman, ini adalah informasi yang baru aku temukan. 3 tahun lalu, kecelakaan mobil ibu Tuan Hayward memang sepenuhnya direncanakan oleh Tuan Brennan. Selain itu, dia juga sengaja menyesatkan kakak perempuan Tuan Hayward. Beraninya.
Tyler. Apapun keadilan yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Kenapa Steven ada di sini? Sebelumnya, di acara amal, mereka membuat keributan yang cukup besar. Firasatku hari ini, kita akan melihat pertunjukan lagi. Hari ini Tyler pasti akan tertangkap. Cepat mulai. Siaran langsungnya untuk semua orang. Ini pasti akan sangat viral. Steven, aku salah sebelumnya. Nona Whitman, tolong segera cairkan asetnya secepat mungkin. Mengenai hal lainnya, aku tidak mau berurusan denganmu lagi. Jadi tolong juga berhenti membicarakan omong kosong. Steven, apa yang kamu lakukan di sini? Pergi dari sini. Begitu ingin mengusirku? Apa kamu merasa takut akan sesuatu? Karena Tyler sudah menyerahkan buktinya kepada pihak kepolisian, dan karena ada bukti kuat, kamu bisa memanggil polisi. Biarkan mereka datang dan menangkapku. Jangan menjadi begitu sombong. Polisi akan segera sampai di sini. Tanganmu itu sudah berlumuran dengan darah. Aku ingin melihat siapa yang polisi tangkap di sini. Sebelum aku sampai di sini, aku sudah memanggil polisi. Sekarang, pihak kepolisian sedang dalam perjalanan. Memangnya kenapa kalau mereka datang? Aku tidak membunuh siapapun. Steven, jaga ucapanmu itu. Jangan berbicara sembarangan. Kamu tidak sungguh berpikir bahwa aku hanya memiliki bukti tentang penyeranganmu terhadap Direktur Donald, bukan? Aku tidak mengerti maksudmu. Tidak mengerti. Tidak apa-apa. Kamu akan segera mengetahui apa yang aku bicarakan. Bibi, suruh seseorang untuk mengusirnya. Segera keluarkan dia dari sini sekarang. Kalau kamu merasa tidak bersalah, apa yang kamu takutkan? Tyler, kamu sekarang ditahan. Shen Shaifeng, 3 tahun lalu kamu memakan korban jiwa 1 orang, mengakibatkan 1 orang terluka, diduga terlibat kasus tabrak lari, serta penghasutan bunuh diri penyandang disabilitas. Aku menangkapmu berdasarkan hukum berlaku. Ini semua rekayasa. Aku menuntutmu atas pencemaran nama baik. Kami pihak kepolisian sudah memegang bukti kuat, tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Pasti ada suatu kesalahan. Kamu masih sama seperti dulu. Kamu tidak mau menyerah. Bukankah kamu memanggil polisi untuk menangkapku? Perhatikan kenyataannya sekarang. Ternyata kamulah yang tertangkap, bukan aku. Bibi, jangan hanya berdiri di sana. Cepat bantu aku. Membantu apa? Menutupi pembunuhan lagi? Menutupi kenyataan pembunuhan itu? Atau aku menjadi anjingmu lagi? Menjadi penyihir tua seperti katamu? Bibi, itu tidak benar. Aku tidak mengatakan hal itu. Kamu pasti mendengar bualan Lin Yanheng lagi. Jangan mempercayai perkataan orang itu. Hari ini sungguh drama perpecahan yang sangat menarik. Apakah ini naskah baru yang tidak ku ketahui? Kamu segera diam saja. Berani berbicara sepatah kata lagi? Aku meminta Bibi mengeluarkanmu dari industri. Bibi, cepat. Kenapa kamu memukulku? Seharusnya kamu memukul Lin Yanheng. Dia dalang utamanya. Shen Shaifeng, aku sudah bersikap baik padamu. Kenapa kamu terus memanfaatkanku? Terlebih lagi, kamu menuduhku sebagai komplotanmu. Tidak, aku tidak melakukannya. Bibi, tolong dengarkan penjelasanku. Oh, hari ini pun, apa kamu memulai sandiwara baru? Sudah terlambat. Hak baik, tunjukkan buktinya kepada semua. Kebetulan sekali. 3 tahun lalu, sopirku tidak sengaja merekam buktinya. Mari kita tunjukkan kepada semuanya, apakah benar kamu tidak bersalah atau tidak. Tidak mungkin. Semua ini bohong. Ini buktinya. Mau beralasan apa lagi sekarang? Tidak mungkin. Bibi, malam itu, kamera pengawas di sana. Seharusnya sudah kuhancurkan. Bibi, katakan sesuatu. Shen Shaifeng, kenapa kamu mengira aku masih mau membantumu?
Kau tahu ini apa? Ini bukti kamu memaksa aktris, melayani demi pekerjaan, dan menindas rekan kerja. Bibi, aku keponakan kesayanganmu, kan? Kenapa? Aku memang menyayangimu, dan selalu melindungimu. Tapi kamu malah meremehkanku, dan menjadikanku tameng untuk menutupi kejahatanmu. Shen Shifeng. Aku bisa membuatmu bintang, maka aku juga bisa membuangmu lebih rendah dari anjing. Hahaha. Kamu wanita yang berdarah dingin. Pantas saja Steven menceraikanmu. Wanita tua, kamu pantas dicampakkan. Sebaiknya kamu mati saja. Apa dramanya sudah berakhir? Meskipun begitu, kamu tidak akan lolos. Dari konsekuensi hukum. Ibumu sudah mati 3 tahun lalu. Dan kakakmu yang bodoh itu, dia yang bodoh melompat ke laut. Apa hubungannya denganku? Akhirnya kamu mengakuinya. Lepaskan aku. Bibi, aku sudah bersalah. Selamatkan aku. Bibi, berikan satu kesempatan untuk memperbaikinya. Tolong. Pembunuhan berencana. Hanya dengan satu kalimat, kamu ingin menghapus semuanya. Tyler, apa kamu tidak punya hati? Untuk apa aku punya hati? Memangnya kalau aku membunuh ibumu, aku bahkan mengirim kakakmu untuk menemui ibumu di neraka. Kamu hanyalah sampah. Kamu tidak akan pernah mengalahkanku. Steven, kamu terlahir menjadi orang rendahan. Kamu terlahir untuk menjadi batu loncatanku. Kamu tidak pantas memperebutkan wanita ataupun sumber daya dariku. Tyler, kamu sangat mengecewakanku. Selama bertahun-tahun ini, aku mencurahkan segenap jiwaku untukmu. Di matamu, aku hanya alat untuk kamu manfaatkan. Kamu benar-benar membuatku muak. Dasar nenek tua, kamu beruntung aku menyukaimu. Jangan melunjak. Chara, saksikan sendiri. Inilah orang yang kamu lindungi mati-matian. Dia sudah busuk sampai ke akarnya. Maafkan aku. Aku tidak mengetahuinya. Sudah terlambat. Cara, kamu dicurigai menyembunyikan penjahat, menutupi kejahatan Tyler, menghancurkan bukti dengan jabatanmu, dan menghalangi keadilan. Tolong bantu proses penyelidikan kami. Ini sungguh kejam. Dia membunuh ibu dan adiknya, dan dia masih bisa bebas. Ini benar-benar tidak termaafkan. Stephen dulu sering sekali dihujat. Ini jelas Tyler dan Chara adalah pelakunya. Itu sangat jahat. Apa dosa Stephen di kehidupan sebelumnya? Sampai dihukum seperti ini? Aku merasa kasihan pada Stephen. Semoga para penjahat segera dihukum. Keadilan bagi Stephen. Stephen, maafkan aku. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku tahu apapun ucapanku sekarang tidak bisa menggantikan penderitaanmu. Tapi aku masih ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Aku minta maaf. Simpan saja ucapan itu. Untuk polisi. Stephen Hayward, aku tidak peduli kamu mempercayaiku atau tidak. Meski awalnya aku mendekatimu untuk menipu dan memanfaatkanmu, tapi aku yakin perasaan cintaku setelah itu nyata. Cinta, saat aku memulai karirku, kamu memaksaku menandatangani kontrak ganda, lalu menggunakan denda $50 juta untuk menekanku mengambil foto itu. Lalu kamu berpura-pura menjadi pahlawan. Kamu bahkan menutupi perbuatannya terkait kematian ibuku. Bagaimana kamu mengetahuinya? Chara, cintamu terlalu kotor dan terlalu murahan. Aku muak mendengarnya. Jadi, hari itu di depan ruang kerja, ternyata benar itu kamu. Bukan angin yang menggerakkan vas itu. Aku meninggalkan semua aset atas namaku untukmu. Ini adalah kompensasiku. Tidak perlu repot. Barang-barangmu membuatku merasa jijik. Meski aku melindungi Shen Shifeng, perasaanku padamu ini, apakah tidak sedikit pun bisa tersampaikan kepadamu? Aku lebih baik tidak merasakannya. Aku sudah bertemu orang lancang, tapi yang tidak tahu malu begini, baru pertama kali aku melihatnya. Setelah membunuh keluarga orang lain, beraninya kamu mengaku khawatir dan mengatakan mencintaiku. Beraninya kamu mengatakannya. Jika bisa mengulang waktu, seharusnya aku tidak menemuimu. Ini adalah salahku.
Aku telah kehilangan dirinya. Padahal dia sangat mencintaiku. Ini benar-benar akibat perbuatanku. Inilah yang dinamakan karma. Tuhan sedang melihat semuanya. Karena aku menyakiti Lin Yanheng, akhirnya aku menerima balasannya. Jangan melakukan tindakan ilegal. Hukum tidak melepaskan siapapun. Minta maaf pada Lin Yanheng. Minta maaf, minta maaf. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Ibu, kakak, aku akhirnya membalaskan dendam kalian berdua. Tapi di mana kalian? Kumohon kembali. Jangan menahannya, luapkan saja. Kamu akan merasa lebih baik. Kenapa harus aku? Apapun yang mereka inginkan, pasti akan aku berikan. Kenapa? Kenapa mereka harus membunuh ibuku dan juga kakakku? Apa kesalahan mereka? Nona Foster. Mengenai grup Whitman. Tenang saja. Tindakan grup Whitman dalam penggunaan kontrak ganda, penghindaran pajak, dan utang pembiayaan ilegal. Aku sudah menghubungi beberapa media massa besar untuk mengekspos mereka. Saham Whitman terus menyentuh batas bawah berulang kali. Sekarang mereka mengajukan likuidasi kebangkrutan. Tyler sudah. Putusan sidang pertamanya sudah keluar. Hukuman mati. Meskipun sudah membayar harga yang begitu menyakitkan, yang kita dapatkan hanyalah hukuman hukum bagi mereka. Namun hal yang aku hilangkan tidak akan pernah kembali lagi. Hadaplah masa depan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Namun sekarang, kita sudah terbebas dari cengkraman jahat mereka. Tidak akan ada lagi kepatuhan pada mereka, dimanfaatkan oleh mereka, atau menderita karenanya. Jika ibu dan kakakmu melihatmu dari surga, mereka tidak ingin melihatmu terus tenggelam dalam kesedihan. Terima kasih. Aku sudah mengerti sekarang. Yanheng, maafkan aku. Dulu aku tidak seharusnya memihak Lu Wanyue. Aku sudah sangat menyakitimu. Aku datang untuk meminta maaf. Dulu kamu bekerja di perusahaannya. Wajar jika kamu melakukannya. Aku tidak menyalahkanmu. Terima kasih, Yanheng. Jika kamu berkenan, bolehkah aku menjadi manajermu lagi? Aku akan menemanimu. Mari kita mulai dari awal. Aku juga memang ingin memulai semuanya dari awal. Namun saat baru memulai, pasti akan terasa sulit. Apa kamu tetap mau menemaniku? Tentu saja. Memulai dari awal memangnya kenapa? Aku ingat saat kamu baru memulai. Aku mendampingimu mengikuti audisi di setiap lokasi. Kita memulainya dari peran kecil. Lagi pula, sekarang banyak sutradara yang mengirimkan naskah kepadamu. Ini tidak sesulit dulu. Iya. Mari kita berjuang bersama. Ibu dan kakak di surga pasti ingin melihatku hidup dengan penuh kesuksesan. Selamat datang, Tuan Stephen Hayward, di acara kami. Selamat juga atas film barumu yang menembus 5 miliar di box office. Ada yang ingin kamu sampaikan kepada para pengikut dan temanmu? Pertama-tama, aku merasa sangat terhormat karena semua orang bisa menyaksikan aktingku sekali lagi. Tentu saja, semua ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan para pengikutku dan dukungan teman-temanku. Kamu sempat melewati titik terendah selama beberapa saat. Apa yang membuatmu memutuskan untuk memulai kembali dan mendedikasikan dirimu untuk berakting lagi? Saat aku di masa sulit, seorang teman memberitahuku. Dia mengatakan bahwa keluargaku ingin aku menjalani hidup yang bersemangat dan indah. Jadi, aku tidak ingin mengecewakan mereka. Selamat karena memiliki teman yang begitu tulus. Sekarang, mari membicarakan kisah di balik pembuatan filmnya. Selamat. Kamu berhasil melakukannya. Aku bangga padamu.
Kamu hanya memperhatikannya setiap hari secara diam-diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jangan berbicara sembarangan pada usiamu. Alasanku mengikuti Steven karena dia yang menyelamatkan nyawamu. Aku tidak mempercayaimu. Kalau menyukai seseorang, kamu harus berani, daripada hanya begini, memperhatikannya secara diam-diam. Dengan sikapmu begini kepada Steven, kamu tidak akan punya kesempatan untuk bisa bersamanya. Kalau terus berbicara sembarangan, aku akan memukulmu. Kalau kamu bersikap begini dan Steven mendengarnya, dia akan salah paham. Nanti aku akan memberitahu Steven kalau kamu menggangguku. Karena kamu terlalu pemalu, biar aku membantumu. Benji, jangan bermain-main. Kembalikan buku harianku sekarang. Benji. Benji, apa yang sedang kalian mainkan? Kak Yan Heng, ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan. Yi Yang, hentikan itu. Kak Yan Heng, lihat sendiri ya. Kakakku, itu orangnya pemalu. Sebenarnya, dia sudah lama menyukai kakak. Kak Yan Heng, tonton pelan-pelan ya. Ya, Kat. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Baik, terima kasih sudah kerasnya. Ayo kita mencoba sekali lagi. Baik. Yan Heng hari ini sepertinya kesulitan saat melakukan adegan aksi. Meskipun terluka, dia tetap berjuang keras. Profesionalismenya benar-benar sangat tinggi. Aktor yang seperti itu pasti akan menjadi sangat terkenal. Tapi, sepertinya tangannya tadi sedang terluka. Kenapa ya? Apa dia sudah mengobati lukanya? tidak mungkin. Sebelum aku bertemu Lu Wanyue, ternyata dia sudah mengenalku. Dunia hiburan itu terlalu kotor. Semua orang ingin memilikinya. Padahal dia sangat mendalami perannya. Jangan biarkan mereka menodainya. Aku harus mengontraknya. Tapi Lu Wanyue sudah mendahuluiku. Aku hanya bisa memperhatikannya dari jauh. Menggunakan koneksiku secara diam-diam, memberinya kesempatan yang seolah kebetulan. Aku sudah membantunya, menghindarkannya dari skandal seks dan masalah lainnya. Adikmu masih membutuhkan ginjalku. Aku akan memberikannya. Tapi, ada satu syarat. Syarat apa? Jika tidak ada jalan lain, dia tidak mungkin mendonorkan ginjalnya. Namun aku malah menganggapnya kesempatan untuk mendekatinya. Apakah aku sangat licik? Tapi demi dia, jika bisa membantunya, aku akan melakukan apapun. Aku tidak pernah menyangka. Tanpa sepengetahuanku, seseorang sudah sekian lama memperhatikanku dengan sangat tulus dan terus melindungiku. Yan Heng, maafkan aku, yang melakukan hal konyol. Jangan memikirkannya. Aku tidak pernah membayangkan ini. Itu merepotkanmu seperti ini. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak merasa terganggu. Begitu ya? Syukur kalau begitu. Sudah membantuku secara diam-diam. Terima kasih banyak, Shu Wei. Aku bukannya tidak menyukaimu. Aku hanya merasa sedikit takut, karena hubungan asmara yang buruk baru saja berakhir. Aku mengerti. Tidak apa-apa. Aku juga berusaha melangkah maju. Yan Heng, seiring berjalannya waktu, melalui segala tindakanku, dan seluruh ketulusan hatiku, aku memberimu rasa aman seutuhnya. Aku akan membuatmu menyadari bahwa kamu pantas mendapatkan segala kebaikan dunia. Tapi, karena menjadi tahanan teladan, dia mendapatkan kesempatan untuk bebas lebih awal. Tapi itu berlalu cepat, sudah 10 tahun berlalu. Hayashi Genko, kamu sehat 10 tahun ini.
Keluarga aktor populer Tuan Hayashi, mereka terlihat sangat bahagia. Melalui acara ragam ini, kita menyadarinya sekali lagi. Saat bintang besar pulang, suasananya terasa begitu hangat. Ternyata aktor itu sangat baik. Kemarin, mantan pemimpin grup Riku Bangetsu yang baru bebas, pada dini hari tadi, ditemukan tenggelam di laut. Kemungkinan pembunuhan sangat kecil, diduga dia melakukan bunuh diri. Hayashi Genko, mulai sekarang setiap harimu. Kamu akan terus bahagia saat menghabiskan waktu bersama mereka.